Dan kita sudah sampai pada bab yang baru, yaitu babul adhahi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul adhahi, bab tentang udhiyah, yaitu kurban Idul Adha. Hadis 1360 dalam kitab saya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas putranya Malik, mudah-mudahan Allah meridhai Anas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah biasa yudhahi, menyembelih kurban Idul Adha bikabsyain, dengan 2 kambing kibas yang jantan, amlahain yang berwarna putih, aqranain yang bertanduk bagus, wa yusammi, dan beliau membaca tasmiyah yaitu bismillah, wa yukabbir, dan beliau membaca takbir yaitu Allahu Akbar, wa yad'u, dan beliau meletakkan rijlahu, kaki beliau, ala sifahihima, pada bagian samping dari leher keduanya. Wa fi lafzin, dalam satu lafal yang lain, dzabahahuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih keduanya, biyadihi, dengan tangan beliau sendiri. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa fi lafzin, dan dalam satu lafal yang lain, saminaini, 2 kambing yang gemuk-gemuk. Wa li Abi Awanah, dan diriwayatkan oleh Abu Awanah fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, saminaini, 2 kambing yang mahal, bil musallasah, dengan huruf sa badal sin, sebagai ganti dari huruf sin. Artinya tadi kan saminain, ya, artinya gemuk. Kalau diganti sa, saminain, artinya mahal. Tapi memang yang gemuk itu pasti mahal, berarti sama saja. Wa fi lafdzin li Muslimin, dan dalam satu lafaz bagi Imam Muslim, wa yaqulu, dan beliau mengucapkan bismillahi, dengan nama Allah, wallahu akbar, dan Allah lah yang paling besar. Ini hadis semuanya sahih. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kurban Idul Adha sudah lewat, tapi karena pembahasan kita kali ini adalah memang masuk pada bab ini, ya tidak ada masalah kita bahas lagi. Barangkali ada perkara-perkara baru yang belum kita terapkan pada kurban Idul Adha yang lalu, bisa kita terapkan pada Idul Adha yang akan datang. Demikian juga barangkali ada masalah-masalah yang terlewatkan dari apa yang sudah kita jelaskan dulu pada kurban Idul Adha, maka kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Pembahasan pertama, bahwasanya kurban Idul Adha disebut adhahi itu karena disembelih pada waktu apa? Duha. Maka dari nama duha kemudian muncul istilah adhahi. Apa hukumnya kurban Idul Adha ini? Menurut mayoritas para ulama, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Berarti kalau tidak berkorban, tidak berdosa. Hanya kurang baik. Karena disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau itu selama di Madinah 10 tahun, beliau itu senantiasa berkorban Idul Adha. Nah, maka ini adalah menunjukkan sunnah muakkadah, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi minoritas ulama, sebagian kecil ulama, Imam Laits bin Sa'ad, beliau berpendapat bahwasanya kurban Idul Adha itu hukumnya wajib bagi orang yang musir. Musir itu artinya yang longgar hartanya. Nah, disebut longgar hartanya adalah apabila dia mempunyai uang, bisa untuk membeli kurban sementara kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi. Makan kenyang, baju sudah cukup, ya sudah, ini kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Nah, maka kalau masih ada uang bisa untuk membeli kurban, ini namanya apa? Musir. Anggaplah kita punya uang 2 juta. Kambing 1 juta sudah dapat. Masih sisa 1 juta untuk makan, untuk baju cukup. Nah, maka ini termasuk musir ini. Termasuk orang yang longgar untuk berkorban sehingga hukumnya wajib menurut Imam Laits bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Tapi menurut mayoritas para ulama, korban itu hanyalah sunnah muakkadah. Dan pendapat ini lebih kuat insya Allah
Pendapat ini juga pendapatnya Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala anhuma. Sementara kalau Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bersepakat dalam satu masalah, ini pendapatnya sangatlah kuat sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtadu bil ladaini min ba'di." Ikutilah dua orang sepeninggal saya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Hudzaifah, sahih. Nah, kita disuruh mengikuti Abu Bakar dan Umar. Kalau keduanya sepakat mengatakan ini korban Idul Adha sunnah muakkadah, ini berarti pendapat yang sangat kuat sekali. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, ini meskipun itu hanya sunnah muakkadah, seyogianya kita tidak meninggalkannya karena Rasul juga tidak pernah meninggalkannya. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dan kita tahu bahwasanya Anas bin Malik adalah pembantu Nabi SAW. Selama 10 tahun membantu Nabi, sehingga mengetahui bagaimana adat Nabi SAW. Maka di sini dia mengatakan kana adalah kebiasaan Nabi. Jadi kana itu dalam bahasa Arab artinya menunjukkan kebiasaan. Tidak hanya 1-2 kali, tapi kebiasaan. Maka ini tampaknya adalah sudah merupakan rutinitas Nabi. Setiap korban Idul Adha selalu berkorban berupa kambing. Inilah yang menyebabkan mazhab Maliki berpendapat bahwasanya korban Idul Adha yang paling afdal adalah berupa kambing. Mayoritas para ulama berpendapat yang paling afdal adalah 1 ekor unta untuk 1 orang, ini paling afdal. Kedua, 1 ekor sapi untuk 1 orang, ini paling afdal. Ketiga, 1 ekor kambing, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kalau beliau 2 ekor kambing, ini paling afdal. Setelah itu berserikat dalam onta 7 orang. Setelah itu berserikat dalam 1 sapi untuk 7 orang. Nah, itu urutannya yang paling afdal menurut mayoritas para ulama. Nah, rata-rata kita orang Indonesia itu 1 sapi untuk 7 orang. Berarti ini afdalnya setelah yang kambing tadi. Lebih afdal kambing untuk 1 orang daripada sapi untuk 7 orang. Kenapa? Mazhab Syafi'i mengatakan, ulama mazhab Syafi'i mengatakan, karena menyembelih korban itu salah satu yang dituju adalah menumpahkan darah ini. Nah, kalau kita 1 orang berkorban 1 kambing, otomatis kita menumpahkan 1 darah, 1 nyawa. Sementara kalau kita berkorban sapi untuk 7 orang, berarti 1 orang hanya berkorban berapa? 1/7 darah atau 1/7 nyawa. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. La yanalallah, tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, darah-darahnya, daging-dagingnya, wala dima'uha, dan tidak pula darah-darahnya. Nah, ini kata-kata ini menunjukkan bahwasanya penumpahan darah itu memang dituju, sesuatu yang dituju dalam korban Idul Adha. Saya kembali ke masalah ini, manakah yang lebih afdal? Apakah korban sapi 1 ataukah korban kambing 1? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau mazhab Maliki tadi mengatakan lebih afdal kambing karena itu yang dipilih oleh Nabi. Tapi mayoritas para ulama berpendapat 1 sapi untuk 1 orang itu lebih afdal daripada 1 kambing, karena 1 sapi lebih banyak dagingnya, 1 sapi lebih mahal harganya, 1 sapi lebih banyak manfaatnya. Kalau 1 kambing ya kecil otomatis dagingnya. Masing-masing punya hujah, kita tidak usah bertengkar dalam masalah ini. Silahkan yang mau kambing-kambing, yang mau sapi-sapi. Faedah yang kedua, dalam hadis ini disebutkan beliau berkorban kabsyain. Saya terjemahkan tadi, kabsyain adalah 2 kambing kibas yang jantan. Ini menunjukkan bahwasanya kambing itu yang paling afdal untuk korban adalah jenis apa? Kibas, bukan yang lain. Dan ternyata memang kibas lebih mahal. Saya tanya teman saya yang korban kibas, berapa harganya? 4 juta katanya. Oh, berarti mahal. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya korban berupa hewan jantan lebih afdal daripada hewan
betina. Meskipun hewan betina juga hukumnya boleh, tidak ada masalah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sunan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang yang bertanya tentang aqiqah, apakah boleh dengan jantan, apakah boleh dengan betina? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anil ghulami syatan." Kalau bayinya yang lahir laki-laki itu disembelihkan 2 kambing. Wa anil jariyati syatun. Tapi kalau bayi perempuan maka 1 kambing. La yadurrukum adzukranan. Tidaklah memadarati kalian apakah itu hewannya jantan am inathan ataukah hewannya betina. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudi, Nasai dari Ummu Kurzin, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perempuan, juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, maka para ulama katakan, ini hadis bicara tentang aqiqah, itu hukumnya sama juga dengan korban Idul Adha. Jadi 2 hal ini oleh para ulama disamakan. Kalau Rasul menyebutkan hukum tentang aqiqah, berlaku juga untuk Idul Adha. Kalau Rasul menyebutkan tentang Idul Adha, berlaku juga untuk aqiqah. Ini saling berkaitan sama. Nah, maka kembali ke sini, berarti boleh dengan hewan betina, tapi afdalnya dengan hewan jantan. Faedah berikutnya, di sini disebutkan amlahaini. Kambingnya berwarna apa? Putih. Ini menunjukkan bahwasannya bulu yang putih untuk korban lebih afdal daripada bulu yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Damu afra, darahnya 1 hewan berbulu putih, ahabbu ilallah, lebih disukai oleh Allah, min saudawaini, daripada 2 hewan yang berbulu hitam." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, sahih. Dalam riwayat yang lain Imam Tabarani menggunakan lafal azka indallah. 1 hewan putih itu lebih suci di hadapan Allah daripada hewan 2 yang berkulit atau berbulu hitam. Ini hadis yang disahihkan oleh para ulama. Karena itu para ulama mengatakan yang lebih afdal adalah yang berbulu putih. Kemudian tentang amlah ini diperselisihkan oleh para ulama, ada 3 tafsiran. Tafsir pertama mengatakan amlah itu adalah putih total, tidak ada warna yang lain. Pendapat yang kedua mengatakan amlah itu adalah putih tetapi ada sedikit atau sebagian tempat berwarna merah bulunya. Pendapat ketiga mengatakan amlah itu adalah berwarna putih bulunya kecuali beberapa tempat yang warnanya hitam. Dari 3 pendapat ini yang lebih kuat adalah pendapat yang paling terakhir, bahwasanya amlah itu artinya putih tetapi ada tambahan warna hitam sedikit di beberapa tempat. Kenapa pendapat ketiga ini paling kuat? Karena nanti akan kita dapatkan hadis yang sahih yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya kambing bibas yang dipilih Nabi adalah warna tersebut. Ada hitam-hitamnya pada beberapa tempat. Tapi kesimpulannya 3 pendapat ini kalau mau kita kumpulkan semuanya, intinya adalah Rasulullah memilih hewan yang indah bulunya. Rasulullah memilih hewan yang cantik terlihatnya, menyenangkan, sehingga harganya lebih mahal. Karena itu intinya bahwasanya hewan yang lebih mahal itu lebih afdal untuk kita jadikan sebagai korban daripada yang murah. Termasuk dalam masalah indahnya bulu ini tadi menyebabkan harganya mahal, maka ini lebih afdal daripada yang bulunya tidak bagus. Meskipun mungkin bulu tidak ada pengaruhnya terhadap orang yang berkorban, tidak dimakan bulu ini dan tidak dipakai, tidak tidak dikerik untuk dibuat wol dan sebagainya, enggak. Kita cuma menjual saja, bahkan mungkin dibakar itu bulunya. Tapi karena inilah yang dipilih oleh Nabi SAW, maka inilah yang paling afdal. Faedah berikutnya, aqranaini, yang bertanduk bagus. Ini juga menunjukkan bahwasanya tanduk yang bagus lebih afdal untuk korban daripada tanduk yang tidak bagus. Tanduk yang tidak bagus lebih afdal daripada tanduk yang pecah. Nah, sekarang pertanyaan, apakah tanduk yang pecah? Apakah yang tidak bertanduk sah atau tidak untuk korban? Nah, ini ada 2 masalah. Masalah pertama, kalau ada hewan yang tidak punya tanduk sejak asal,
sejak lahir nggak punya tanduk, maka sepakat para ulama mengatakan sah untuk kurban. Karena berarti tidak ada kekurangan. Memang diciptakan oleh Allah dalam kondisi seperti itu, nggak ada kekurangan. Kemudian masalah yang kedua, apabila dia awalnya punya tanduk, tapi kemudian retak tanduknya atau pecah tanduknya. Nah, di sini terjadi perselisihan pendapat para ulama. Mayoritas para ulama berpendapat sah untuk dikurbankan. Karena apa? Tidak ada seorang pun makan apa? Tanduk. Sehingga tanduk ini pecah atau retak atau tersisa separuh, ini tidak ada pengaruh terhadap dagingnya sama sekali. Nggak ada orang makan tanduk. Maka ini alasan mereka, mayoritas para ulama yang mengatakan sah. Alasannya apa? Tidak ada yang makan tanduk, sehingga tidak terjadi kekurangan sama sekali terhadap dagingnya. Sementara yang dituju dari korban salah satunya adalah apa? Dagingnya. Imam Malik rahimahullah, beliau punya pendapat yang berbeda dengan mayoritas para ulama. Beliau mengatakan yang pecah tanduknya ini dibagi dua. Kalau itu berdarah, mengeluarkan darah, maka tidak sah. Atau maka makruh, ya. Lebih tepatnya makruh, bukan tidak sah. Makruh untuk kurban. Tapi kalau tidak berdarah, maka tidak makruh. Kalau mayoritas para ulama nggak peduli mau berdarah mau tidak, pokoknya sah tanpa ada makruh sama sekali. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan wa yusammi wa yukabbir. Rasulullah membaca bismillah dan Rasulullah membaca takbir. Sudah kita bahas dulu bahwasanya yang wajib hanyalah apa? Bismillah. Selain bismillah, sunnah, termasuk takbir. Dalam hadis riwayat Abu Dawud yang dibaca oleh Nabi ketika berkorban itu ada 4 doanya. Pertama, doa taujih. Yang kedua, doa qabul. Yang ketiga, tasmiyah, bismillah. Yang keempat, takbir, Allahu Akbar. Nah, kita ingin tahu apa itu maksudnya doa taujih, doa qabul, tasmiyah, Allahu Akbar. Nah, kita buka riwayat Al-Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Doa taujih itu adalah ucapan seseorang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Nah, lebih tepatnya kalimatnya begini. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah. Dia menceritakan zabahan Nabi pernah menyembelih yaumaz zabah pada hari Idul Adha kabsyaini aqranaini amlahaini muja'aini. Nah, ini ada tambahan muja'aini, 2 kambing yang sudah dikebiri. Dan ini menunjukkan bahwasanya kambing yang dikebiri sah untuk dikorbankan. Karena biasanya kalau dikebiri itu dagingnya lebih banyak, karena dia tidak mengumpuli lawan jenisnya. Falamma maka tatkala wajjahahuma, beliau sudah menghadapkan kambing ini ke arah kiblat, dan ini juga termasuk sunnah. Qala, beliau mengucapkan doa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Panjang Pak. 1, 2, 3, 4. 4 baris. Dulu yang korban Idul Adha bacanya ada enggak? Kesuwen. Ya, enggak apa-apa kalau memang tidak dibaca karena ini hanyalah sunnah. Inilah yang disebut doa taujih. Kenapa disebut taujih? Karena ada kata-kata wajjahtu wajhiyah. Nah, doa taujih. Ini yang pertama. Kalau kita tidak baca doa taujih karena panjang, enggak apa-apa. Langsung doa qabul. Doa qabul yaitu membaca Allahumma minka walaka. Ya Allah, korban ini darimu dan untuk kamu. Jadi kita tidak mungkin berkorban kecuali karena bantuan dari Allah. Kita dapat duit dari mana? Dari Allah. Maka kita katakan ini korban darimu ya Allah dan untukmu. Wa an Muhammadin wa ummatihi. Terimalah korban ini dari Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, kalau kita ya sebutkan nama kita. Siapa? Misalnya Ahmad, kita sebutkan wa an Ahmad wa ahlihi. Dari Ahmad dan keluarganya. Jangan umatnya ya. Kalau umatnya ini khusus untuk Nabi Muhammad. Kalau kita paling keluarga ya, dan keluarga kita. Kemudian baru bismillah dan takbir. Bismillahi wallahu akbar. Tsumma dzabaha, kemudian baru menyembelih.
Nah, hadis riwayat Abu Dawud ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Asy-Syaikh Al-Albani derajatnya dhaif, sebagian ulama berpendapat hadis ini hasan. Nah, maka prakteknya bismillah dan takbir ini terakhir. Pertama doa taujih, kedua doa qabul, ketiga bismillah, dan keempat Allahu Akbar. Itu kalau mau sempurna lengkap semuanya, ya maka kita baca empat-empatnya. Kalau mau ringkas ya ini bismillah wallahu akbar sudah cukup sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala. Faedah berikutnya, wa yad'u rijlahu ala sifahihima. Beliau meletakkan kakinya pada samping dari lehernya. Ini kata para ulama tujuannya supaya tidak bergoncang-goncang atau bergerak-gerak ini hewan. Supaya dia tidak mengguncangkan kepalanya sehingga susah untuk disembelih. Tapi prakteknya kayaknya yang diinjak itu bukan lehernya, Pak. Karena yang kita sembelih kan bagian lehernya atas ini. Kalau kita injak yang sini mungkin terlalu dekat kaki kita dengan pisau. Tapi seandainya mau dipraktekkan diinjak bagian lehernya sesuai dengan lafal hadis, nggak ada masalah. Biasanya yang diinjak bagian apa? Bagian sini kan? Oh, malah kepala? Lehernya atau bagian badannya? Bawahnya leher ya? Nah, bawahnya leher biasanya. Kalau untuk kambing bisa di leher. Oh, untuk kambing bisa di leher. Kalau untuk sapi tidak bisa. Oh, untuk sapi bagian badannya. Kalau sapi itu kepalanya dipegang. Yang diinjak? Ya tetap leher bisa itu kalau sapi. Enggak biasanya. Kalau di sini kakinya kalau kepalanya sudah enggak. Berarti tidak ada yang diinjak. Karena untuk posisi kekuatan tangan sudah cukup nih. Baik. Tapi kalau kambing ya. Kalau lehernya maka sesuai lafal hadis ini. Tapi seandainya tidak leher, tapi ke bawah misalnya bagian badan ini nggak ada masalah karena tujuannya tadi supaya mudah dalam menyembelih, supaya tidak bergoncang. Jadi tidak harus terikat dengan lafal hadisnya. Oh ini lafal hadisnya leher, berarti kalau bawah leher bid'ah, nggak begitu. Nih. Karena memahami hadis seperti ini adalah tujuannya apa? Kenapa diinjak lehernya? Bisa jadi itu yang dimaksud juga adalah bagian bawah leher, bukan pas lehernya. Tapi memang lafal hadisnya adalah sifah, yaitu artinya bagian samping dari leher yang diinjak. Faedah berikutnya, rawi mengatakan dzabahahuma biyadihi. Rasulullah menyembelih dengan telapak tangannya sendiri. Dan ini menunjukkan bahwasanya menyembelih kurban itu lebih afdal tidak diwakilkan. Tapi langsung kita sembelih sendiri. Para ulama katakan urutannya ada 4 dalam masalah ini. Paling afdal kita sembelih sendiri. Kedua, kita wakilkan kepada orang, tetapi kita melihat. Yang ketiga, kita wakilkan kepada orang, tetapi kita tidak melihatnya. Yang keempat, nah ini yang diperselisihkan. Boleh tidak kita mewakilkan kepada orang yang kafir tapi ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Tolong sembelihkan sembelihan saya. Engkau Yahudi, engkau Nasrani. Sembelihanmu halal menurut Allah. Nah, maka tolong sembelihkan untuk saya. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah boleh mewakilkan kepada ahli kitab atau tidak boleh? Demikian juga diperselisihkan oleh para ulama, bolehkah mewakilkan kepada wanita yang sedang haid? Maka ini masuknya pada yang keempat. Kalau yang pertama paling afdal, sembelih sendiri. Ini sepakat para ulama. Yang kedua, menyembelih diwakilkan kepada orang muslim laki-laki yang sudah balik dan kita menghadiri. Yang ketiga, diwakilkan kepada orang muslim yang sudah balik laki-laki tapi kita tidak menghadiri, tidak melihat proses penyembelihan. Nah, yang keempat, diwakilkan kepada orang yang diperselisihkan oleh para ulama apakah boleh atau tidak, apakah sah atau tidak. Mayoritas para ulama berpendapat boleh kita mewakilkan kepada orang kafir ahli kitab, boleh kita mewakilkan kepada orang kafir Yahudi atau Nasrani. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima, Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanannya orang-orang ahli kitab, itu sembelihan mereka, hillul lakum, itu halal untuk kalian. Nah, berarti boleh kita mewakilkan penyembelihan kepada orang kafir ahli kitab.
Demikian juga menurut mayoritas para ulama bahwasannya wanita yang haid itu tidak ada masalah untuk menyembelih kurban, sehingga kita wakilkan kepada mereka, nggak ada masalah. Apa salahnya haid? Haid itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan satu kekurangan. Sehingga tidak sepantasnya kita mengatakan ini wanita haid makruh untuk menyembelih, kecuali kalau ada dalil. Dalil mengatakan makruh kamu menyembelih, nah, maka seperti dalil yang mengatakan wanita haid tidak boleh sholat, nah, kita larang sholat. Tapi dilarang untuk menyembelih atau makruh untuk menyembelih, ini mana dalilnya? Kita belum temukan ya dalil yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini, sehingga wajarlah kalau mayoritas para ulama katakan wanita haid tidak ada masalah menyembelih kurban. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan saminain, kambingnya gemuk, sehingga menunjukkan kambing yang gemuk, hewan yang gemuk lebih afdal untuk dijadikan sebagai kurban daripada yang tidak gemuk. Meskipun kalau tidak gemuk pun, kalau kita bertakwa kepada Allah, bisanya hanya itu, nggak ada masalah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menerima berdasarkan ketakwaan seseorang. Menyembelih kurban ternyata sudah ada sejak Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dalilnya pada surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi il qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Bacakanlah kepada mereka kisahnya dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil, bil haqqi, dengan kebenaran. Ketika keduanya berkorban akan kurban, maka diterimalah dari salah satu keduanya, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Nah, kenapa satunya diterima, satunya tidak? Satunya diterima karena berkorban dengan penuh keikhlasan. Pilih kambing yang paling gemuk, yang paling bagus korbannya. Maka datang api dari langit membakar. Zaman dulu korban itu kalau diterima, tandanya ada api dari langit membakarnya. Kalau zaman sekarang enggak, Bang. Karena kalau ada api dari langit membakar, rasito mangan. Maka alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, diringankan untuk kita umat-umat belakangan. Kita berkorban, kita makan sendiri, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu berkorban ya sudah, selesai, habis, hilang. Uang 10 juta ya hilang udah. Nah, maka ini Habil, dia memilih korban yang paling bagus, maka diterima oleh Allah. Sementara Qabil kenapa enggak diterima? Pilih sing bosok-bosok. Dia pilih buah-buahan itu yang sudah bosok-bosok, itu dikumpulkan dalam satu keranjang, kemudian dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini api dari langit turun, tidak menyentuh sama sekali korbannya si Qabil ini. Kenapa? Dia tidak ikhlas karena Allah. Dia tidak rela hartanya. Tidak mengeluarkan secara thayyibah dengan hati yang nyaman, tapi dengan terpaksa. Nah, maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya kita berkorban yang kurus, tapi karena ikhlas karena Allah, diterima. Tapi kalau karena terpaksa, nah, maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya saminain, harganya mahal, berarti yang lebih mahal lebih afdal daripada yang murah. Dulu ada seorang ibu-ibu bertanya kepada saya, boleh enggak saya akan berkorban kambing balap? Kambing balap yang gimana, Bu? Yang biasanya untuk lomba. Untuk lomba balapan katanya. Oh, ada ya kambing. Lah kenapa pilih yang itu? Katanya karena kambingnya gede-gede, Ustaz, menyenangkan, kalau saya melihat senang saya. Oh iya, harganya berapa? Di atas 5 juta. Oh ya, enggak apa-apa, itu afdal itu ya. Itu afdal untuk dijadikan korban, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih yang tamin, yang harganya mahal. Kemudian dalam hadis ini disebutkan Bismillahi wallahu akbar saja, tidak ada doa yang lain, menunjukkan bahwasannya kadang-kadang Nabi itu ketika menyembelih dengan membaca doa pendek Bismillahirrahmanirrahim akbar, kadang-kadang beliau itu membacanya dengan doa yang panjang tadi, ya, doa taujih, doa qabul, kemudian tasmiyah dan Allahu akbar. Sehingga dua-duanya boleh kita pilih. Apakah kita pilih doa yang panjang, itu juga sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut ulama yang mensahihkan hadisnya, ataukah kita pilih doa yang pendek, itu juga sahih hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kita lanjutkan satu hadis lagi yang ini menjelaskan lebih lengkap lagi hadis sebelumnya tadi, hadis 1361. Walahu, dan diriwayatkan oleh Muslim juga, min hadithi Aisyah radhiyallahu anha, amara, Nabi memerintahkan, bikabshin aqran, kambing kibas yang bertanduk bagus, yang jantan. Yata'u fi sawadin, yang dia menginjak dalam warna hitam. Maksudnya bagian kakinya ada warna hitam. Wa yabruku fi sawadin, dan dia menderum dalam warna hitam. Maksudnya bagian perutnya ada warna hitamnya. Wa yanzuru fi sawadin, dan dia melihat dalam warna hitam. Maksudnya sekitar matanya ada warna hitam. Berarti ini menguatkan pendapat yang ketiga tadi, bahwasanya yang dipilih oleh Nabi adalah warnanya bulunya putih, kecuali 3 tempat ini warnanya hitam. Dari atas mata, kemudian ke bawah perut, kemudian ke bawah lagi kaki. Maka kalau ada kambing seperti ini, inilah yang paling afdal, karena dipilih oleh Nabi SAW. Liyudhahhiya bihi, Nabi ingin berkorban Idul Adha dengannya. Faqala, maka Nabi bersabda kepada Aisyah, ishhadhi al-mudiyah, asahlah pisau. Ini menunjukkan suami berkorban, istri membantu, mengasahkan pisaunya. Tsumma akhadhaha, kemudian Nabi mengambil pisau. Fa'adja'ahu, lalu Nabi menidurkan hewan itu. Tsumma dzabahahu, kemudian beliau menyembelihnya. Fa'adja'ahu, beliau menidurkan kambing. Ini menunjukkan bahwasanya cara yang terbagus untuk menyembelih kambing adalah dengan cara ditidurkan. Kemudian dengan cara zabah. Zabah itu adalah bagian atasnya sini. Ini namanya zabah. Adapun unta maka sebaliknya. Lebih afdal dengan cara apa? Berdiri. Dan lebih afdal dengan cara nahar, yaitu bagian bawahnya sini. Kalau zabah bagian atas sini. Kalau nahar bagian bawah sini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang penyembelihan unta, lebih baiknya dengan cara berdiri. Pada surat Al-Hajj ayat 36. Wal budna, dan unta-unta yang gemuk. Ja'alnaha lakum min sya'airillah, kami sudah jadikan dia bagi kalian termasuk syiar-syiar Allah. Lakum fiha khair, bagi kalian di dalam unta-unta itu ada kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar. Fadhkur smallahi 'alaiha, maka sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya. Shawaffa, dalam keadaan bersaf-saf, maksudnya dalam kondisi berdiri. Ibnu Umar menafsirkan shawaf yaitu berdiri dalam keadaan salah satu dari kakinya diikat, kakinya yang depan yang kiri diikat, nah, lainnya 3 dibiarkan berdiri. Ini diikat supaya tidak bisa lari, kemudian disembelih pada bagian bawahnya sini. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Shawaf itu artinya berdiri. Kenapa? Karena pada ayat setelahnya Allah mengatakan fa'idha wajabat, apabila unta itu sudah jatuh, junubuha, yaitu lambung-lambungnya sudah jatuh, fakulu minha, maka silahkan makan unta tadi. Maka kata-kata wajabat yang artinya jatuh, ini menunjukkan bahwa unta disembelih dalam kondisi berdiri. Karena kalau dalam kondisi tidur, nggak mungkin kata-kata wajabat ini muncul. Maka berarti dalam kondisi berdiri. Kalau sudah jatuh lambungnya ke tanah, fakulu minha, makanlah. Bukan berarti langsung disendok, bukan ngoten Pak ya? Bukan. Maksudnya nggih, masaklah dulu, kalau sudah matang makanlah. Ini nggak perlu dibahas karena ini nggak perlu ditampilkan karena itu sudah mafhum. Jadi Allah meringkas kata di sini. Nah, di sini dikatakan fa tsumma dzabahahu. Kemudian Nabi menyembelih secara dzabah. Wa qala, dan beliau mengucapkan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ini ada tambahan di sini doa qabul. Allahumma ya Allah, taqabbal, terimalah, min Muhammadin, dari Nabi Muhammad. Kalau kita nama kita siapa kita sebutkan sebagai gantinya. Wa ali Muhammad, dan juga keluarga Nabi Muhammad. Wa min ummati Muhammad, dan juga untuk umatnya Nabi Muhammad. Para ulama mengatakan kata-kata min ummati Muhammad ini khusus untuk beliau, sehingga tidak boleh untuk selain beliau mengucapkan doa ini. Dia hanya mengucapkan doa yang pertama, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, kalau namanya Muhammad. Allahumma taqabbal min Ahmad wa ali Ahmad.
kalau namanya Ahmad. Diganti namanya, sesuai namanya. Adapun wa min ummati Muhammad ini khusus untuk beliau saja, karena umat ini semuanya adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, bukan umat selain beliau. Sehingga kita tidak boleh untuk mengucapkan doa ini. Dan inilah rahasianya kenapa beliau itu berkorbannya 2 ekor kambing. Jadi 1 ekor untuk beliau dan keluarganya, 1 ekor lagi untuk umatnya. Maksudnya begitu. Jadi bukan berarti dua-duanya dengan doa ini, bukan. Tapi yang pertama, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Yang kedua, min ummati Muhammad. Maka Rasulullah SAW sebenarnya sudah mewakili kita, semua kita, umat Islam ini, sudah terwakili oleh korbannya Nabi SAW. Sehingga kalau di antara kita ada yang misalnya tidak mampu untuk berkorban, nggak usah sedih. Kenapa? Sudah ada niatan dalam hati, insya Allah sudah diberi pahala oleh Allah, dan sudah diwakili oleh Nabi SAW. Karena beliau sudah berkorban untuk seluruh umat beliau, baik yang waktu itu sudah hidup, masih hidup, ataupun yang belum hidup, termasuk kita yang belum lahir pada waktu itu, bahkan juga sampai nanti hari kiamat, semuanya adalah ummati Muhammad, sudah tercakup oleh doa Nabi SAW. Dan inilah keutamaan Rasul SAW. Beliau orang yang sangat-sangat tidak punya sifat egois. Beliau selalu memikirkan orang lain. Bahkan umat beliau sampai hari kiamat dipikirkan oleh beliau. Beliau tahu bahwasanya ada banyak orang yang tidak bisa kurban, maka diwakili oleh Nabi SAW. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, 2 hadis tentang kurban yang dapat kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, termasuk juga sunnah berkorban Idul Adha, dan Allah memilihkan kita amalan-amalan yang paling utama dalam semua amalan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada sisa waktu sekitar 4 menit mungkin, barangkali ada pembahasan.